Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iriana Dina Terawati Peres dengan NPM 1806197525. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana mengetahui lokasi habitat terumbu karang melalui Google Earth Engine. Di sini saya mengambil wilayah perairan di sekitar Pulau Kur, tepatnya di daratan utara Pulau Kur. Pertama, kita harus memilih wilayah lokasi menggunakan poligon yang disediakan oleh Google Earth. Tahap ini berfungsi untuk mengimport dan memilih citra yang akan kita olah. Sebelumnya, saya telah mencatat bentuk skrip yang akan saya gunakan pada klasifikasi menggunakan Google Engine pada hari ini. Sehingga pengaplikasian tinggal di paste saja di tempat penulisan skrip yang tersedia. Di sini saya menggunakan citra Sentinel-2, terlihat pada tulisan tersebut Copernicus/S2_SR yang menandakan bahwa citra ini telah melewati koreksi atmosferik. Zoom yang digunakan untuk wilayah tersebut adalah 12. Kemudian nama lokasinya diganti sebagaimana kita menamakan lokasi pada saat pengambilan citra. Di sini nama lokasinya adalah wilayah. Setelah itu kita run dan menghasilkan sebuah citra, kemudian poligon geometri kita matikan dan dipasang band 432 yang mana band tersebut adalah true color untuk melihat warna asli dari citra. Setelah di-apply, warna citra yang hitam akan berubah menjadi warna yang kita lihat secara kasat mata. Selanjutnya kita akan melakukan koreksi permukaan pada band 1, 2, 3, 4, dan 8 yang mana daerah tersebut diklip berdasarkan nama poligon yang kita buat tadi, yaitu wilayah. Kemudian kita harus menambahkan fitur baru, yaitu poligon laut dalam yang di sini saya namakan adalah Deep Sea. Kemudian dibuat poligon di daerah lautan yang dalam, saya asumsikan jauh dari daratan. Setelah dibuat poligon Deep Sea, maka tulisan Deep Sea pada skrip akan berubah warna menjadi ungu. Kemudian kita run, yang akan menghasilkan sebuah nilai objek kedalaman, yang mana nilai tersebut merupakan rata-rata laut dalam. Kemudian kita akan mengimplementasikan nilai rata-rata laut dalam tersebut dalam algoritma XI atau LEN. Kita ubah angka-angkanya sesuai dengan angka rata-rata yang muncul pada saat di run, 3 digit di belakang koma. Kemudian tulisan image fish param 2 kita hapus dulu karena belum terdefinisi, diubah menjadi dalam kurung, kemudian di-run kembali sehingga menghasilkan layer peta baru bernama image koreksi permukaan. Layer image koreksi permukaan kita ubah menjadi 432. Di sini tulisannya adalah X4, X3, dan X2. Kemudian di-apply sehingga menghasilkan layer yang lebih negatif sehingga lebih mudah melihat permukaan laut.
terlihat perbedaannya antara pasir, koral, dan sekitarnya. Kemudian hasil RGB tadi kita import sehingga menghasilkan image fish param 2. Kemudian data yang telah kita import, layer yang telah kita import tadi di copy paste, dimasukkan ke dalam script map add layer untuk mengeluarkan image koreksi permukaan. Kemudian di run kembali. Selanjutnya kita akan mencari indeks kedalaman YIJ menggunakan implementasi algoritma YIJ. Di sini kita harus mengambil titik sampel dari pasir sehingga kita membuat geometri baru dan diberi nama sand. Kemudian kita digit menggunakan poin atau titik-titik yang tersebar di seluruh wilayah pasir. Pada kali ini saya menitikkan titik sampel sebanyak 30 titik sampel di permukaan pasir, yang mana pada citra tersebut pasir merupakan yang memiliki warna putih. Setelah selesai menitikkan titik pasir, kemudian saya mengcopy script untuk algoritma YIJ. Yang mana data yang klip berasal dari XIJ dan kemudian diambil dari titik sampel sand. Kemudian di run sehingga menghasilkan koefisien. Nilai-nilai koefisien ini akan dipakai pada saat saya mencari atau menghitung variasi kedalaman indeks. Hasil-hasil koefisien tersebut dimasukkan sebanyak 3 digit di belakang koma.
Seperti sebelumnya, image fish param ini kita hapus dulu, kemudian diganti dalam kurung, kemudian kita run. Hasil run akan menghasilkan image fish param 2 atau kita sebut sebagai layer indeks kedalaman YIJ. Pada hasil layer indeks kedalaman YIJ terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada daerah pasir, koral, hingga ke laut dalam. Kemudian kita ubah dan kita import menjadi image fish param 3. Kemudian saya mulai melakukan penitikan sampel untuk feature collection. Karena titik sampel land, koral dan laut dalam atau deep sea belum kita buat, maka kita harus membuat titik sampel dari ketiganya. Sama seperti sebelumnya, kita akan membuat geometri baru berupa titik land, koral, dan laut dalam. Masing-masing saya titiki 30 titik. Hal ini dilakukan agar hasil klasifikasi lebih akurat. Setelah semuanya memiliki titik sampel, maka tulisan akan berubah menjadi warna ungu, kemudian kita run. Hasil run akan membaca feature collection sebanyak 79 elemen. Kemudian semua titik kita uncentang agar tidak menutupi citra. Dilanjutkan dengan klasifikasi supervise. Di sini saya telah menuliskan script sehingga tinggal di copy paste saja ke lembar kerja yang ada di Google Earth Engine. Kemudian hasil klasifikasi diberikan nama terumbu karang supervised sehingga dapat dibedakan dengan yang unsupervised. Kemudian kita run. Nah, berikut adalah hasil klasifikasi supervised. Dapat dilihat mana daerah laut dalam, daerah koral, daerah pasir, dan daerah daratan. Yang berwarna ungu merupakan daerah laut dalam, yang berwarna kuning adalah koral, yang berwarna hijau muda adalah pasir, dan yang berwarna hijau tua adalah daratan. Setelah itu kita melakukan uji akurasi untuk klasifikasi supervise menggunakan uji kappa.
Di sini saya tinggal mengcopy pastekan skripnya saja. Hal ini gunanya untuk menguji apakah klasifikasi tersebut akurat atau tidak. Ternyata hasil klasifikasi tersebut sangat akurat, yang mana terdapat hanya kesalahan di koral atau di klasifikasi nomor 2. Kemudian nilai akhir dari uji kappa adalah 0,98. Selanjutnya akan dilakukan klasifikasi unsupervised. Membedakan nama hasil, maka di unsupervised saya tambahkan nama unsupervised di belakang terumbu karang. Kemudian kita run. Dan untuk memperingan loading, maka saya uncentang semua layer sehingga yang keluar hanya layer klasifikasi unsupervised. Berikut adalah hasil klasifikasi unsupervised. Tahap terakhir adalah export data dari Google Earth Engine menjadi data TIFF, sehingga dapat dibuka di berbagai platform aplikasi seperti ArchMap, Envy, dan lainnya. Di sini saya memberikan penamaan akhir data TIFF berupa hasil terumbu karang supervised dan hasil terumbu karang unsupervised. Kemudian saya run. Hasil dari run merupakan hasil TIFF yang mana akan muncul di kolom task di sebelah kanan atas. Tasnya berubah menjadi warna orange. Kemudian data hasil ekspor kita run, yang mana penamaan ini tidak boleh diberikan spasi, dan hasil ekspornya, hasil runnya akan muncul di Google Drive. Setelah itu kita harus menunggu hasil proses run selesai hingga terlihat tanda centang di samping kanan. Ya, jika sudah dua-duanya tercentang, maka data tersebut sudah masuk ke dalam Google Drive. Kemudian sekarang saya mencoba untuk cek apakah data tersebut sudah masuk ke dalam Google Drive. Tadi pada saat melakukan penyimpanan, saya melakukan penyimpanan ke dalam folder hasil pemetaan, dan ini adalah hasil dari run dari Google Earth Engine. Kemudian kita bisa download dan kita bisa menggunakan data ini kemudian diolah di berbagai platform. Baik, sekian langkah-langkah bagaimana cara menggunakan Google Earth Engine untuk mengetahui habitat terumbu karang menggunakan klasifikasi supervised dan unsupervised. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.